Mari kita satu di dalam doa. Benar ya Tuhan Yesus, hanyalah Engkau Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup kami. Penguasa tertinggi langit dan bumi, seluruh alam semesta jagat raya. Penguasa tertinggi di dalam hidup kami. Tuhan, karena itu kami ingin bertumbuh di dalam iman kami. Kami membutuhkan firman-Mu yang adalah makanan bagi roh dan jiwa kami. Kenyangkanlah kami dengan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami. Ketika kami duduk diam untuk menikmati kebenaran-Mu. Singkapkanlah firman-Mu. Sehingga ketika kami membacanya, kami dimampukan untuk mengerti. Dan berikan kelembutan dalam hati kami Tuhan ketika Engkau menyentuh hati kami. Area-area tertentu dalam hidup kami yang mungkin tidak kami relakan Tuhan menjamahnya. Tolonglah kami untuk taat, melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, untuk hamba-Mu kami menyerahkan dirinya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Jaga kata-katanya, biarlah seturut dengan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema dari Yohanes pasal 7, ya. Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai ayat yang ke-52. Masih di dalam satu rangkaian sebenarnya berbicara tentang identitas Tuhan Yesus, ya. Dengan tema Yesus Sang Mesias yang dijanjikan. Saya mengundang kita untuk membaca bersama Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai ayat yang ke-52. Saya akan bacakan untuk kita mulai dari ayat yang ke-40. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Dia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan. Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Ayat 45. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baru-baru ini seorang yang lumayan terkenal di dalam dunia teologi. Jadi jika Bapak Ibu mengikuti perkembangan isu-isu di dalam iman Kristen, biasanya mendengar nama dia, begitu ya. Beliau adalah Bart Ehrman, ya, Bart Ehrman. Nama ini adalah nama yang sering disebut-sebut, khususnya di dalam lingkungan teolog-teolog atau lingkungan diskusi-diskusi iman Kristen yang berkaitan tentang apakah Alkitab itu bisa dipercaya, kira-kira begitu. Atau apakah Tuhan Yesus itu betul-betul mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Bart Ehrman adalah seorang teolog atau seorang pemimpin dan seorang pengajar iman yang mengecap pendidikan yang cukup banyak, ya.
Beliau lulusan dari Princeton Theological Seminary di bawah asuhan dari Bruce Metzger. Nah, tetapi Bart Ehrman ini dia berada pada posisi yang liberal. Dalam arti Bart Ehrman tidak mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah dan tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi unik sekali di Amerika, yaitu di tempat dia mengajar, University of North Carolina ya. Yang diajarnya apa? Yang diajar oleh Bart Ehrman ini adalah religious studies, khususnya di dalam Perjanjian Baru iman Kristen. Lucu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau ditanya Bart Ehrman ini apakah dia adalah seorang Kristen, dia akan menjawab tidak, bukan. Apakah dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Dia terang-terangan berkata tidak. Lalu kalau begitu mengajar Perjanjian Baru untuk apa? Nah, dia mengatakan, saya mengajar Perjanjian Baru, saya melihat Perjanjian Baru hanya sebagai teks sejarah saja. Dia mengatakan begitu. Dan Bart Ehrman menulis pada tahun 2005 ada satu buku yang berjudul namanya Misquoting Jesus. Nah, Misquoting Jesus ini adalah salah satu buku yang menjadi bestseller, New York Times bestseller ya. Karena bahasa Bart Ehrman itu adalah bahasa populer, jadi dibaca oleh orang banyak begitu. Nah, di dalam buku Misquoting Jesus ini, Bart Ehrman itu menguraikan bahwa terjemahan-terjemahan dari Alkitab, khususnya di dalam perkamen-perkamen atau papirus Perjanjian Baru, itu banyak mengalami kekeliruan, kira-kira begitu ya. Dia berusaha untuk menunjukkan kekeliruan-kekeliruannya. Nah, tetapi kalau kita membaca lebih jauh, sudah banyak penelitian yang terbaru yang menunjukkan bahwa kesimpulan Bart Ehrman ini keliru begitu. Tetapi karena bukunya populer dan kita tahu ya, yang populer itu biasanya yang lebih disukai. Misalnya di TikTok begitu ya. Bapak Ibu tahu TikTok ya? Kalau masuk kamar kan TikTok gitu ya. Kalau nggak tahu harus tahu ya. Kalau nggak bisa ngomong sama anak korem ya. Nah, ini bahasanya bahasa TikTok. Jadi apakah yang di TikTok selalu benar? Tidak. Tetapi itu yang populer. Bart Ehrman itu menulis sangat populer bukunya. Jadi itu yang dipercaya sebagai kebenaran. Misquoting Jesus. Nah, 9 tahun kemudian pada tahun 2014, dia menulis salah satu buku yang berjudul How Jesus Became God. Jadi menurut Bart Ehrman, Yesus itu hanyalah seorang pemuda Galilea biasa. Tapi dia adalah pemuda yang baik, kira-kira begitu. Dan dalam kehidupannya akhirnya dia dijadikan Tuhan oleh murid-muridnya. Dan Bart Ehrman berusaha untuk membuktikan di dalam tulisan itu. Saudara, kita waktu mendengar buku ini saja, ngomongnya kayak begitu ya. Waktu mendengar uraiannya saja, kuping rasanya panas begitu kan ya. Saya punya bukunya, saya membaca bukunya. Panas rasanya begitu kan. Kok bisa-bisanya ya orang ini begitu ya. Nah, argumennya keliru begitu kan ya. Ini salah, ini keliru. Nah, tetapi buku ini dibaca oleh begitu banyak orang dan mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Dan banyak orang yang berpaling dari imannya oleh karena tulisan Bart Ehrman ini. Nah, salah satunya adalah Marty Sampson. Marty Sampson itu adalah penulis Hillsong. Ya, kalau Bapak Ibu senang ya lagu-lagu Hillsong ya. How great is our God. Gitu kan ya. Lagu-lagunya seperti itu. Nah, itu Marty Sampson banyak menulis lagu-lagu rohani yang akhirnya lagu-lagu itu menjadi berkat bagi ribuan orang, ratusan ribuan orang, jutaan orang di seluruh dunia. Dimulai dari Australia ya. Dan Marty Sampson di dalam salah satu tulisannya dia mengatakan, saya mulai meragukan sebetulnya apakah Yesus itu adalah Tuhan. Dan sejak itu dia tidak lagi menulis lagu-lagu rohani. Dia tidak lagi bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dia mulai meragukan dan dia tidak lagi mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sentralitas identitas Yesus. Pertanyaan apakah Yesus adalah betul-betul Tuhan yang sejati? Bagi banyak orang, mungkin bagi kita, tidak terlalu menjadi satu pertanyaan yang utama karena kita mengikuti dia. Tetapi bagi banyak orang, ini menjadi satu pertanyaan yang utama. Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan baru. Pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh orang-orang Farisi ya, di teks yang tadi kita baca 2000 tahun yang lalu. Saudara, jika kita kembali melihat kepada perikop yang tadi kita baca ya,
Di sana sebetulnya khususnya di ayat 40 sampai ayat yang ke-44, mereka mempertanyakan tentang siapa itu Yesus. Dikatakan dia ini benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata dia ini Mesias. Tetapi yang lain juga berkata bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Harusnya dari Bethlehem. Jadi terjadi perdebatan tentang identitas Tuhan Yesus. Apakah memang benar-benar dia adalah nabi yang dijanjikan itu? Apakah dia benar-benar adalah Mesias yang dijanjikan itu? Penyelamat, pembebas yang dijanjikan itu? Saudara, mengapa ini menjadi satu pertanyaan di antara mereka? Karena figur dan kehadiran Tuhan Yesus itu memang menimbulkan pertanyaan. Tuhan Yesus itu seperti magnet, begitu ya. Kemana-mana dia pergi, orang banyak itu pasti berkerumun. Kemana-mana dia berjalan, orang banyak pasti ikut. Kemana-mana dia hadir, orang itu mendapatkan pemulihan di dalam hidupnya. Jadi Yesus itu benar-benar seperti magnet rohani yang luar biasa. Saudara, pengajarannya penuh kuasa, dia membuat mujizat dan banyak tanda-tanda, begitu ya. Dan juga kehidupannya berbeda dengan kehidupan orang Farisi, ya kan? Jadi kalau orang Farisi jalan-jalan misalnya di orchard begitu ya. Ya orang Farisi tahu sendiri ya bagaimana ya, jubahnya panjang-panjang kan, berjuntai-juntai begitu ya. Lagi hujan juga pakainya begitu tetap begitu kan. Gitu, lagi panas juga pakainya begitu. Dia jalan di orchard begitu kan, lampu merah begitu. Apa yang akan dilakukan oleh orang Farisi? Dia diam di lampu merah. Kita udah pencet lampu merah, ayo nyebrang. Dia nggak nyebrang, dia ngapain? Dia sembahyang, Bapak Ibu. Dia sembahyang di situ. Ngapain dia sembahyang di situ? Sembahyang di dalam rumah, sembahyang di bait Allah, dia sembahyang di situ. Ngapain dia sembahyang? Supaya dilihat orang. Tuhan Yesus berbeda dengan orang Farisi. Tuhan Yesus punya kehidupan yang murni dan tulus sekali. Orang banyak berbondong-bondong mengikut di Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia bisa membuat 5 roti dan 2 ikan. Ya, itu benar-benar bisa memberi makan banyak, begitu kan? Orang ribuan mau menjadikan dia raja. Tuhan Yesus tidak mau. Dia tetap pada motivasinya yang tulus, yaitu taat pada kehendak Bapa. Dan memang ini adalah gambaran atau simbol yang ada di dalam diri Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang sejati. Dan di dalam perjanjian lama kalau kita melihat Mesias yang sejati itu seperti apa? Saudara, kalau di dalam perjanjian lama kita membaca, Mesias yang sejati itu disebut dengan ungkapan namanya adalah hamba Allah, ya, atau Ebed Yahweh. Nah, jadi Tuhan biasanya kalau memanggil seseorang atau sekelompok orang hambaku itu jarang sekali. Hanya kepada orang-orang tertentu Tuhan memanggil hambaku. Nah, ada sekelompok orang yang Tuhan sebut sebagai hambaku atau anakku begitu. Nah, kelompok ini adalah yang disebut sebagai Israel. Di dalam perjanjian lama, orang Israel itu disebut sebagai hamba Tuhan atau disebut sebagai anak Tuhan atau disebut sebagai kebun anggurnya Tuhan. Nah, Mesias datang itu mewakili Israel. Kalau Israel itu sudah gagal, dia tidak bisa taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Israel yang sejati. Dialah pokok anggur yang sejati. Karena kebun anggurnya Tuhan, yaitu Israel, sudah gagal. Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Bapakku pengusahanya. Dan di dalam perjanjian lama, kalau Mesias itu datang, selalu disertai dengan tanda-tanda, ya. Orang lumpuh berjalan, ya kan? Orang yang bisu dia bisa berbicara, orang yang buta dia melihat, ya, dia melompat. Bahkan dikatakan kalau Mesias itu datang, dia akan membawa shalom untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Nah, di dalam perjanjian baru yang disebut sebagai Mesias atau hamba ini, hamba Tuhan ini, dia datang untuk membebaskan umatnya dari dosa mereka. Itulah sebabnya tadi kita menyanyikan lagu sebelum firman Tuhan, Yesus Juru Selamat, ya, membebaskan dosa kita. Tetapi buat orang-orang pada waktu itu, Mesias itu yang diharapkan bukan pembebas dosa, tetapi pembebas mereka secara politik. Karena itu yang paling mereka butuhkan, paling tidak itu menurut mereka. Tapi bayangkan Bapak Ibu, jikalau kita tinggal di di kampungnya mereka bersama-sama dengan orang Israel di Palestina pada waktu itu.
Bayangkan kita hidup di tengah-tengah penjajahan, pajaknya berlipat ganda. Mau buka pintu ya, mau mengirik sawah dan lain sebagainya, kita udah dikenain pajak dulu. Dan yang menagih uang pajak itu adalah tetangga kita. Dan pajaknya berlipat kali ganda. Jadi kesel sekali rasanya. Kita punya anak perempuan, dia keluar main sebentar. Kalau kita di Singapura kita merasa cukup aman. Tapi kalau di Palestina pada waktu itu jelas tidak aman. Dia keluar sebentar diculik sama serdadu Romawi. Bisa diberbuat macam-macam, bebas, tidak ada hukumnya. Jadi benar-benar memang mereka berada dalam situasi, Tuhan tolong lepaskan kami. Jadi begitu dikatakan ada Mesias yang akan membebaskan, langsung pikirannya yang pertama kali adalah Mesias politik. Bebaskan kami, begitu. Nah tetapi kalau kita membaca di dalam janji Tuhan, ya narasi nativity, kelahiran Tuhan Yesus, jelas Tuhan Yesus datang itu adalah bukan membebaskan secara politik. Malah dia datang bukan dengan kereta kuda, ya. Dia datang dengan keledai beban, lembut sekali begitu. Dia ingin membebaskan umatnya dari dosa. Nah, ini gambaran Mesias di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Bagaimana dengan gambaran Mesias di dalam Injil Yohanes? Saudara, di dalam Injil Yohanes itu lebih spesifik lagi. Sebab kalau kita membaca, misalnya Yohanes pasal 1 ayat 14 ya, Firman itu telah menjadi manusia, menjelma ya, menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, itu menggunakan satu istilah di dalam bahasa Yunani spesifik sekali. Ya, menggunakan satu istilah yang disebut sebagai berkemah di tengah-tengah kita. Mengapa begitu? Sebab ada satu gap antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kalau kita membuka Alkitab kita di Perjanjian Lama, lalu kita membaca lagi Matius, di antara Maleakhi sampai Matius, begitu kan ya? Itu ada kertas putih biasanya di situ. Nah Bapak Ibu, itu kertas putih itu umurnya 400 tahun. 400 tahun mulai dari Maleakhi sampai kepada Matius, itu adalah tidak ada firman Tuhan. Jadi kita berdoa, Tuhan tolong kami ini disiksa, anak-anak kami dilecehkan, pajak begitu rupa, Tuhan tolong, tidak ada jawaban dari Tuhan. 400 tahun itu gelap sekali semuanya. Mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, tidak ada jawaban dari Tuhan. Sampai Mesias itu datang. Itulah sebabnya dia disebut Immanuel. Nah waktu dulu Tuhan itu selalu berkemah bersama dengan umatnya. Bapak Ibu masih ingat ya, di dalam Perjanjian Lama bagaimana Tuhan itu hadir di tabernakel bersama dengan umat Israel. Di dalam Perjanjian Baru, maka digambarkan ada bait Allah secara fisik, ya kan? Bait Allah yang dibangun oleh manusia. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak berkenan tinggal di dalam gedung itu, tetapi aku berkenan tinggal di tengah-tengah umatku. Maka Yohanes langsung menyebut firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu menggunakan satu istilah, dan dia membentangkan kemahnya di tengah-tengah kita. Wah Bapak Ibu, itu indah sekali. Apalagi bagi orang Yahudi yang membacanya. Mereka tuh teringat bagaimana tabernakel itu dibentangkan. Tuhan itu berpihak kepada kami. Dan kemah itu, waktu kita membaca kitab Wahyu, maka kemah Allah itulah yang turun. Inilah gambaran Mesias, gambaran Yesus Kristus. Saudara, kalau kita mengikuti gambaran Mesias dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan juga sampai Injil Yohanes, harusnya sudah jelas bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang sejati. Betul ya? Pertanyaannya, mengapa orang Farisi itu tidak mau menerima Tuhan Yesus? Mempertanyakan ayat 45 sampai ayat 49 ya. Sana dikatakan penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang Farisi dan berkata kepada mereka. Nah, ini yang berkata ini berarti adalah imam-imam kepala dan orang Farisi. Mengapa kamu tidak membawanya? Nah, kira-kira begitu ya. Itu kenapa orang itu nggak ditangkap? Lalu penjaga itu berkata, belum pernah seorang manusia berkata seperti itu. Artinya apa? Ada satu kuasa dari kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan penjaga-penjaga yang ditugaskan untuk menangkap saja, mereka tidak mau menangkap. Kenapa? Ini bukan orang sembarangan. Lalu ayat 47 dikatakan, adakah kamu juga disesatkan? Nah, ini orang Farisinya udah mulai marah ya. Lalu terus sampai ayat 48, ayat 49 di sana ya. Lalu tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, mereka malah berkata, terkutuklah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
Mengapa orang Farisi tidak mau menerima Tuhan Yesus? Nah, Nikodemus di ayat 50 sampai ayat 52 masih terkesan membela ya, memberikan satu pembelaan bagi Tuhan Yesus. Sudah orang Farisi tidak mau percaya, tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Apakah mereka kurang membaca hukum Taurat? Tidak, mereka sangat menguasai hukum Taurat. Mereka mempermasalahkan bahwa tidak ada nabi yang datang dari Nazaret, dari Galilea, betul ya? Dan dikatakan Mesias itu datangnya adalah dari kota Daud, dari Bethlehem. Loh, bukankah Yesus itu lahir di kota Daud, di Bethlehem? Dan kalau mereka bertanya lebih jauh dan makin mengenal siapa orang yang berdiri di hadapan mereka itu, bukankah mereka akan makin mengenal siapa Yesus yang sebenarnya? Tetapi tetap orang Farisi tidak mau percaya. Apakah karena mereka kurang baca? Tidak. Mereka sangat menguasai hukum Taurat. Jikalau dikatakan bahwa kami maunya Mesias itu adalah Mesias yang kuat, Mesias yang superpower, apakah mereka tidak membaca kitab Yesaya tentang hamba Allah yang menderita? Mereka membaca. Jadi kenapa mereka tetap tidak mau? Bapak Ibu Saudara, alasannya yang pertama adalah karena mereka sudah punya pemahaman sendiri tentang Mesias. Mereka tidak mau menerima Mesias yang Tuhan berikan. Mereka maunya menerima Mesias yang mereka buat, mereka ciptakan. Versi saya sendiri. Apa ini Mesias? Bukannya mendorong orang beribadah, bukannya mendorong perekonomian ibadah, begitu kan ya di bait Allah. Ini malah semua meja-meja penukar uang dijungkir balikan. Itu kan mengganggu aliran dana, begitu kan? Aliran dana masuk ke gedung bait Allah itu sangat terganggu. Oleh siapa? Oleh si Mesias ini. Itu sangat merusak itu. Nah, jadi mereka tidak mau. Alasan yang kedua kenapa orang Farisi ini tidak mau adalah karena mereka merasa power atau kuasa yang mereka miliki itu diusik oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Mesias yang sejati ini tidak pernah berbagi power. Dia tidak pernah sharing power. Tuhan Yesus itu adalah dia punya power yang absolut dan dia akan menegur jika dia perlu untuk menegur. Begitu juga orang Farisi ditegur oleh Tuhan Yesus ya. Ditegurnya gak kira-kira, hei kamu kuburan yang berlabur putih, catnya di luar putih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Kenapa? Karena kehidupannya munafik. Tuhan Yesus gak tanggung-tanggung negurnya seperti itu, begitu. Wah, ini merusak citra ini kan ya. Kalau elektabilitas turun langsung kan begitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada pemilihan, begitu terganggu si orang Farisi ini. Jadi power itu penting sekali. Dan Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan itu sangat mengusik power mereka. Ini mereka marah sekali begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang orang menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ditolak begitu ya. Bukan karena buktinya nggak cukup. Bukan. Terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Salah satu buku yang baik bahkan mengatakan dibutuhkan iman yang lebih besar untuk percaya bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Jadi kenapa orang tetap menolak Tuhan Yesus? Karena harga yang harus dibayar untuk mengikut Tuhan Yesus dan percaya kepadanya itu mahal sekali. Power yang harus dilepaskan. Dosa yang harus dilepaskan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bukankah dulu misalnya sebelum kita mengenal dan mengikut Tuhan, di dalam pekerjaan dan karir dan bisnis, mungkin kita bisa berbuat, ya udah mengikuti kebijakan-kebijakan kita sendiri saja. Tetapi ketika kita sudah mengikut Tuhan Yesus, dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Dia menjadi pusat di dalam hidup kita. Maka mulai kita merasa tidak sejahtera kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Kenapa? Karena kita mengikuti kehendaknya, mengikuti kehendak Tuhan. Jadi kuasa dari Tuhan Yesus itu mulai turun. Bukan hanya ke atas kehidupan kerohanian kita, tetapi juga ke pekerjaan kita, ke bisnis kita,
ke cara kita berelasi, cara kita berpikir, cara kita bersikap dengan employer kita. Kita mulai bertanya-tanya, aduh ini nanti menyakiti hati Tuhan nggak ya? Saya kalau bersikap begini, saya menyenangkan hati Tuhan? Tidak, seperti itu. Jadi setiap aspek dari kehidupan seorang anak Tuhan itu benar-benar Tuhan Yesus menjadi raja, kayak begitu. Nah, orang tidak mau menyerahkan dirinya supaya Tuhan menjadi raja di dalam setiap aspek hidupnya. Orang Farisi jelas tidak mau. Dan dia menolak Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbeda dengan Bart Ehrman yang dikatakan populer tadi ya. Seorang pemimpin Kristen abad pertama. Ya, dia hidup setelah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu rasul yang sangat terkenal mengajarkan tentang kasih ya. Injil Yohanes, lalu Yohanes 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah murid dari Rasul Yohanes. Dia bernama Polikarpus. Bapak Ibu, Polikarpus ini adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia memimpin di satu jemaat yang bernama Jemaat Smyrna di kota Smyrna, Asia Kecil. Dia dengan tekun dan setia mengasihi Tuhan. Sampai pada usianya yang 80 tahun lebih, Polikarpus itu ditangkap oleh Kaisar Roma pada waktu itu. Karena kekristenan waktu itu benar-benar ditekan habis-habisan. Nah, Kaisar Roma pada waktu itu menangkap Polikarpus, mengikatnya di tiang pancang begitu ya. Lalu di bawahnya dikasih balok-balok kayu dan jerami dan sudah disiramkan bensin dan tar begitu. Jadi tubuhnya Polikarpus diikat, melilit di tonggak kayu, lalu ditanya oleh Kaisar begitu. Pertanyaannya sebetulnya adalah pertanyaan yang sama diberikan kepada setiap orang Kristen yang hidup pada waktu itu. Apakah kamu mau menyangkal imanmu, Polikarpus? Sangkal imanmu dan sembahlah Kaisar, maka kamu akan dibebaskan. Polikarpus yang sudah sangat tua pada waktu itu, tubuhnya lemah sekali, rambutnya sudah sangat putih begitu ya. Dia diikat, dia menjawab dengan sederhana satu jawaban saja. Tapi dengan mata yang mantap, dia menatap Kaisar dan dia berkata, di dalam hidup saya, belum pernah satu kali pun Yesus, Tuhan Yesus itu mengecewakan saya. Mengapa saya harus mengecewakan dia? Mengapa saya harus menyangkal dia? Tidak. Mati pun saya rela untuk dia. Wah, jawaban itu disambut dengan api. Bapak Ibu Saudara, penjaga sudah siap membawa obor dan melemparkan obor itu ke tumpukan jerami dan membakar tubuh Polikarpus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Polikarpus mati. Sebagai seorang martir, dia mempertahankan iman dan kasihnya kepada Tuhan. Oleh karena apa? Karena dia tahu betul Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Tuhannya yang sejati. Yesus itu adalah pemilik dari hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Apakah ada aspek-aspek di dalam hidup kita yang kita masih berkata, Tuhan, yang ini adalah bagian saya. Yang ini adalah saya yang mau menguasainya. Saya tidak serahkan kepada Tuhan. Tidak. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Saudara, justru di saat-saat yang paling krisis dalam hidup kita, sama seperti Polikarpus ketika dia harus berhadapan dengan hidup dan mati. Di saat-saat seperti itulah iman yang sejati itu diuji. Ketika kita sedang berada di dalam sakit penyakit. Kalau kita sedang senang, kalau semuanya sedang lancar, biasanya kita akan berkata, ya Yesus Tuhan. Tapi justru iman yang sejati itu baru dia akan murni ketika dia masuk ke dalam api penderitaan. Ketika kita berada di tengah-tengah misalnya sakit penyakit, bisnis dan pekerjaan kita sedang mengalami ketidakpastian. Atau ada sesuatu kemampuan atau kuasa yang biasanya kita miliki tiba-tiba semuanya menjadi terbatas. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, masihkah Yesus menjadi Tuhan? Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, Kau tidak pernah mengecewakan aku sepanjang hidupku. Aku tidak mau mengecewakan Engkau. Kau Tuhan dan Allahku. Saudara, mari kita satu di dalam doa.
Jangan biarkan hati kami degil seperti hati orang Farisi itu ya Tuhan. Di depan mata sudah berdiri anak Allah, Sang Mesias yang dijanjikan, firman yang menjadi manusia, disertai dengan tanda-tanda mujizat, kemuliaan Tuhan yang begitu nyata di dalam hidupnya. Hati mereka masih degil saja. Karena begitu banyak power yang ingin dipegang. Karena begitu banyak kepentingan pribadi yang ingin dikejar. Mereka tidak mau serahkan itu kepada Tuhan Yesus. Jangan kami jadi seperti itu. Tuhan, ada saat di mana Engkau akan membawa kami memasuki masa-masa krisis di dalam hidup kami. Masa-masa krisis itu adalah masa-masa seperti lembah yang kelam. Lembah bayang-bayang maut. Di mana kami betul-betul merasa betul-betul berada di dalam pergumulan dan seperti tidak ada cahaya. Maka disitulah iman kami yang sesungguhnya akan bersinar dan bercahaya. Tuhan, kami berdoa, Tuhan Yesus, biarlah dari mulut kami, dari hati kami, pengakuan akan Engkau adalah sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Sampai kami pulang ke rumah Bapa, kami pegang teguh itu terus. Dan di sepanjang jalan yang penuh dengan pengalaman bersama dengan Tuhan ini, kami mengiring Tuhan. Berkatilah supaya iman kami terus bertumbuh bersama dengan Tuhan.